Apa sunnah Nabi ini? Apa fadilah sunnah Rasulullah ini? Kita mengetahui ittiba' Rasul. Sujud kita seperti apa, syahadat kita seperti apa, sampai di akhir salat ketika salam kita seperti apa. Yang diriwayatkan Al-Imam As-Sayyid Ali Khalid Kasam, salah satu leluhur para habaib, apa dikatakan beliau setiap salat, setiap atahiyat, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Salah satu kekeramahan Sayyid Ali Khalid Kasam di hadapan Sayyid Ali Khalid Kasam dan mengatakan, Alaikassalam ya Ali Khalid Kasam. Jadi beberapa aulia Allah, ataukah itu min abna Fatimah Az-Zahra dari para habaib, atau minal masyayikh, atau daripada guru-guru kita, mereka betul-betul diriwayatkan fi risalah al-azimah, dalam risalah mereka selama hidup mereka, sehingga kita baca manakib fulan, Kiai Al-Hajj fulan, Al-Syekh fulan, Al-Habib fulan, dengan apa yang kita rasakan itu termasuk fadilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membaca risalah al-azimah Maulid al-Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan Rasul ketika Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Al-Qassam, Sahib Maulid Simtul Durar, dipanggil Habib Ali oleh datuknya Sayyidina Muhammad, ya waladi Ali, anakku Ali. Rasulullah dalam kekaramahan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi menyebut Habib Ali, ya waladi, wahai anakku Ali. Ini ma'ruf, banyak di manakib risalah kisah tentang kehidupan beliau Al-Insanul Kamil Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yang hidup di abad 1300 Hijriyah. Kita merasakan, masih kita mencium bau kekaramahan wali-walinya Allah. Sedang wali-walinya Allah mencium bau mukjizatul kabair, mukjizat-mukjizat yang besar dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjumpa Rasulullah fil manam, dalam keadaan bermimpi, atau fi yaqظah, dalam keadaan terjaga. Seperti beliau radhiyallahu an al-insanul kamil Sayyid Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Diriwayatkan lagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil cucu keturunannya Al-Imam Al-Idrus, Samsus Sumus Muhyin Nufus, matahari Samsus Sumus, di atas matahari Muhyin Nufus, yang menghidupkan yang mati. Beliau raja daripada kutub-kutubnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dikatakan? Darah dagingku. Nabi menyebut Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus darah dagingku. Lebih lagi, siapa beliau? Sahib Ratib Al-Idrus. Ada Ratib Al-Atas yang masyhur, ada Ratib Al-Haddad yang masyhur, ada Ratib Al-Idrus yang masyhur, yang dikenal. Wa tawasa bil haq wa tawasa bis sabr. Dan selalu orang-orang yang alim, orang yang berilmu, yang kita melihat wajah mereka, dikatakan di zaman Rasulullah hidup, sahabat melihat Rasulullah idaru dzukirallah, selalu menjadikan kita merasakan al-haq, suatu kebenaran, laisal batil, bukan sesuatu yang salah. Dan sabar luar biasa. Fadilatus sunnah, termasuk kita akan mendapatkan fadilah sunnah Nabi Muhammad kalau kita menjadi orang yang sabar. Apa sabar ini? Spesial Habib, orang sabar ini yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar ini luar biasa. Innallaha ma'as sabirin, dikatakan. Sampai itu dikatakan apa? Derajah kebanyakan perempuan yang mampu. Saking ini zaman udah bejat, zaman udah akhir. Benar-benar yang dikatakan tenaga usaha kita banyak zaman sekarang kalah dengan apa? Dunia. Banyak musibah-musibah tanda Allah murka. Banyak orang-orang alim Allah angkat sudah meninggalkan dunia ini, sehingga kita menangis, ke kanan nggak ngerti, ke kiri nggak ngerti, hidup asal-asalan. Karena apa? Jauhnya kita
dari mengingat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diperkirakan andai kata hidup kita ini umur yang sudah 70 tahun, 10 tahun lagi. Umur yang sudah 60 tahun, 20 tahun lagi. Umur yang sudah 50 tahun, 30 tahun lagi. Beb, andai kata umurnya 80. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan Al-Habib Hussein Berani Al-Hamid di Banyuwangi sana, di kampung Berani namanya. Apa dikatakan umurnya berkah 130 tahun. Karena apa? Keramahan beliau sudah barang tentu. Ra'an Nabi mempunyai karamah saking cintanya kepada Rasulullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai Al-Habib Hussein Berani melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kekaramahan beliau. Udhkuru sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi kita di zaman sekarang ini merasakan nikmat. Jangan memikirkan tentang apa kerusakan-kerusakan hidup. Buka itu kitab, belajar dengan guru-guru. Banyak orang-orang alim. Kenapa orang yang gak alim gak mau menjadi alim? Habib ingat nasihat guru Habib Wali Allah Majdub Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf Kudus. Apa? Orang yang tidak tahu diberitahu supaya menjadi tahu. Berarti apa? Kalau kita ini ngerti sesuatu karena Allah, terus bersyukur. Begitu orang ini bersyukur, orang itu mulai mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian bercocok tanam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sabar itu yang perempuan, sabar itu si suami. Nafkah terus berjalan. Ba'da subuh angkat tangan meminta kepada Allah. Itu yang dikatakan ilal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah. Ini nafkah ini wajib laki-laki. Nafkah ini laki-laki wajib. Itu baru urusan dunia Habib. Belum yang fardu subuh dikerjakan seorang laki-laki itu. Lah ini orang laki-laki Beb gak sholat subuh Beb. Bagaimana nafkahnya? Acak-acakan. Ini zaman akhir. Terus bagaimana Habib cara kita ngurusin? Bagaimana kita melihat perkara-perkara seperti itu? Ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kita mengikuti fadilah daripada sunnah Nabi. Kita akan melihat bagaimana tata cara hidup keluarga Rasulullah. Lihat kehidupan keluarga Nabi Muhammad. Lihat akhlak istri-istri Nabi Muhammad. Memang istri-istri Nabi Muhammad Ummul Mukmin yang wajib diikuti perempuan-perempuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhlak Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhlak Hasanain, Hasan sama Husain, cucu kesayangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus habaib-habaib Abna Fatimah Az-Zahra, fulan bin fulan sampai Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Lihat cara mereka hidup, akan mendapat berkah mata kita, akan mendapatkan berkah telinga kita, akan mendapatkan qudwah al-hasanah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah, matan Bidayatul Hidayah, apa? Amar perintah Allah. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. Perintah wajib dan perintah sunnah, atau yang disebut nawafil. Ini sunnah yang dikatakan apa? Ibarat kita hidup sekarang ini, di malam hari ini. Sudahkah kita untuk bekal kita mati nanti? Umur kita, kalau umur kita panjang, kalau umur kita seperti Habib Hussein Berani Al-Hamid itu, kalau umur kita seperti guru-guru besar, kiai, para yai di zaman dahulu yang berkah luar biasa, umur merokok iya tapi umur terus panjang, gak ada penyakit-penyakit, gak mikir akal kita. Kenapa banyak penyakit di zaman sekarang? Musibah-musibah, gempa segala macam itu, kemarin Covid, Corona, taun itu. Allah sudah berikan teguran, ini kiamat sughra, sebentar lagi Dajjal keluar. Terus apa sekira bekal kita, anak keturunan kita? Kita berdoa kepada Allah mengikuti Sayyidina Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli minas salihin.
Kita meminta penjagaan kepada Allah. Perempuan-perempuan itu mendoakan selalu anaknya. Ingat ini, doakan itu anak supaya saleh, salehah. Hati-hati, nanti di keturunan yang mana itu anaknya durhaka, cucunya durhaka, sampai berapa itu hisabnya, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena salah ketika atau nyusuin, atau ketika yang dimakan itu duit yang haram dari suaminya, naudzubillah min dzalik. Perhatikan aturan tatanan agama Allah yang mana dikatakan perintah Allah untuk kita mengenali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa terus di sana dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, ibarat kita harus mengerti 3 perkara: syariat, tarekat, hakikat. Kita harus ngerti. Andai kata sholat, kira-kira aku dapat apa, Beb? Dapat sorga. Kenapa? Kalau taraka sholat, kita meletakkan, meninggalkan sholat, berarti kita akan ditinggal di neraka. Naudzubillah min dzalik. Setiap hari tetangganya ngedoakan, ya Allah, mudah-mudahan tetanggaku mendapat hidayah. Gak pernah sholat. Begitu di akhirat, Allah adil. Yang sholat masuk ke surga, yang gak sholat masuk ke neraka. Gak bisa nego-nego, gak bisa negosiasi urusan kepada ghadab, hukuman, hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma abuzan kamtariran, dikatakan ketika hari itu Allah sudah mempersiapkan itu nanti tempat pulang kita semua, atau kita masuk ke dalam surga, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la, atau hanya tangisan penyesalan kita di dunia. Kita mengingat keburukan-keburukan dan terus dihisab. Setiap kita mengingat atau apa segala sesuatu yang haram yang kita kerjakan, yang subhat yang kita kerjakan, gak sadar terus. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Yang dilihat Allah hanya amal-amal yang baik. Segolongan gaum yang Allah angkat itu Allah katakan ilal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar, dikatakan. Jadi kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk kita merasakan bagaimana cinta Rasul kepada kita, bagaimana sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Dalam satu hadis Sahih Bukhari dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, kita memahami hadis Nabi, kita belajar ilmu hadis Rasulullah, faqad ahabbani, akan orang itu mendapatkan kecintaanku. Rasulullah mengatakan, wa man ahabbani, dan siapa orang itu mendapatkan kecintaan Rasulullah, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad di surga. Jadi seberuntung kita di malam hari ini, di hari Kamis, Lailatul Jum'ah. Ini yang dikatakan malam Sayyidil Ayyam, malam penghulunya hari. Dan kita ngerti Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya. Nabi Muhammad ini pemimpinnya Nabi wal Mursalin, dan semua utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengerti begitu besar syafaat Rasulullah, sehingga kita menjadi besar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi dalam Maulid Simtu Durar, wa ma'a buruzihi ila hadzal alam zahara minal ajaib. Dan bersamaan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal, ketika waktu itu Amul Fil, tahun gajah, itu ada terlihat nampak zahir keajaiban. Berarti kita mungkin, kalau kita di zaman sekarang kita merasakan apa sih fadilah sunnah Nabi, apa sih keberkahan maulid Nabi, apa yang bisa kita rasakan daripada kita mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Habib Ali mengatakan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang yang paling dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ragu kepada maulid Nabi Muhammad, kita ragu kepada Nabi Muhammad.
Kalau kita jauh daripada merasakan keberkahan sunnah Nabi Muhammad, berarti kita na'udzubillah min dzalik, gak kenal Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Dengan apa menghadapkan sunnah Rasulullah? Dengan kita mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis? Hadis ini hadatsa, ucapan Rasulullah. Nabi mengatakan innama bu'itsu, Nabi diutus. Tidaklah aku diutus liutamima makarimal akhlak. Yang apa seutamanya Rasulullah membawa akhlakul karimah. Kita merasakan sampai sekarang ini tahun 1445 Hijriah. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal, hari Senin, yaumul Isnin, fi waktu syahr, di tengah malam lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan minadzulumati ila nur, dari itu zaman kegelapan jahiliyah menjadi zaman minal fuqaha, jadi mengetahui, jadi orang yang ngerti. Apa dikatakan al-ilmu faqih? Apa faqih ini bib? Faqih al-fiqh ra'sul ilm dikatakan. Ilmu faqih ini kepalanya ilmu. Begitu pula yang dikatakan minal fuqaha, ahli al-fuqaha, orang-orang yang ahli dalam pengetahuan agama, yang Allah mengatakan dalam satu hadis qudsi li habibina Muhammad SAW, man yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din. Dan kita ngerti terus, zaman tambah, waktu tambah, bertambah terus sampai nanti yaumul kiamah, hari Jumat. Nah, kita duduk sekarang ini hari Kamis, malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam. Nanti penghujung itu hari, di saat kiamat itu nanti hari Jumat. Jadi keberkahan Rasulullah sampai kiamat. Terus kematian kita, umur itu akhir juga daripada kita mendapat keberkahan Nabi. Berarti selama kita hidup banyak-banyak bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bulan Rabiul Awal ini, perbanyak kita solawat ke Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di bulan ini lahir Nabi Muhammad, awal rahmat Allah. Yang Allah dan malaikat Allah bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana Allah, di dalam Al-Quran Al-Karim, di surah Al-Ahzab, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Terus kita mengatakan di saat kita membaca Maulid Nabi Muhammad, ucapkan itu, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Berikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah yang membuat kita ngerti adab. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita ngerti akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Allah sudah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ini wilayah, satu keadaan orang itu dilihat Allah karena mempunyai akhlakul karimah, satu bentuk implementasi daripada ibadah satu fulan. Seorang itu khusyuk dalam mengerjakan salat, ahlut tuqa yang dikatakan. Terus ia memiliki khasyah. Apa khasyah itu, beb? Khauf wa ta'ah, rasa takut kepada Allah dan taat atas apa yang Allah perintahkan. Maka dikatakan terus, bagaimana kita ini meninggalkan perkara-perkara yang haram, bagaimana kita jauhi perbuatan-perbuatan yang haram, dan untuk kita mengerjakan amal-amal saleh. Lebih berat kita meninggalkan perbuatan maksiat daripada kita mengerjakan amal kebaikan. Ini yang mengatakan fuqaha, orang yang alim, yang dari badannya Rasul sallallahu alaihi wasallam fadilah sunnah, keilmuan, yang dikatakan Nabi, ana madinatul ilmin wa aliyun babuha. Kalau kita ngerti sesuatu yang haram, ditata ulama. Ki Jajang itu ngerti, kalau kau begini kau mendapatkan ini, kalau kau begitu kau mendapatkan itu.
Tadi Ustaz Arwan katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Semua atas rahmat Allah. Al-Quran 30 juz, diawali alif lam mim sampai itu Anas juz 30, juz amma. Apa dikatakan Al-Quran ini kitab mukjizah terbesar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk fadilah daripada sunnah Nabi qiraah Al-Quran, kita membaca Al-Quran Al-Karim. Lah Habib, kalau kita membaca Quran apa kita mendapat pahala? Nah itu nikmat umat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, setiap harfiah itu harfan nul harfan dapat pahala. Terus akhir sadaqallahul adzim dapat pahala. Belum berwudunya untuk sentuh itu Al-Quran dapat pahala. Itu diantara semua bai'ah, perjanjian kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mukmin, orang yang mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dengan ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus banyak bersolawat. Habib mau mengijazahkan solawat kepada antum-antumah semua, bil khusus hadiah kepada Kiai Jajak, kepada Ustaz Arwansa, mudah-mudahan bermanfaat ya. Habib ijazahkan solawat Al-Haq namanya. Ini solawat karangan Habib sendiri, dibaca 315 kali. Terutama kalau bisa dibaca di bulan Rabiul Awal. Insya Allah kalau dibaca solawat ini akan menguatkan hati kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-haqqa bil yakin wa adman binurin wa qalaba bisirrin wa adwa'a bida'in wa syafi'i rahin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-haqqa bil yakin wa adman binurin wa qalaba bisirrin wa adwa'a bida'in wa syafi'i rahin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-haqqa bil yakin wa adman binurin wa qalaba bisirrin wa adwa'a da'in wa syafi'i rahin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ajastu ijazah qabiltu, bilang qabiltu. Dan terus salawat ini yang akan menjadikan tangan kita suatu saat nanti digandeng Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yang mengarang Maulid Simtud Durar, setiap waktu, setiap hari selalu memikirkan Rasulullah. Ya kita hidup di zaman sekarang ini tahun 2023, ikuti orang-orang soleh, ikuti orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena mereka selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Habib, apa Rasulullah mengingat Rasul? Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Jadi adab kita sebagai umat, adab kita melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang afdal, yang utama. Jangan kita rasakan Nabi seperti kita haram. Kita menganggap Nabi sama seperti kita ini haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ulama sahabat Rasul apa mengatakan huwa Nabi
Basyarun lakal basyar. Nabi bukan manusia biasa. Kenapa bisa begitu, Beb? Ketika Rasulullah lahir, kalau kita lahir dari kemaluan. Iya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina di antara pusar dan kemaluan, ya talaklah keluar Rasulullah tanpa bekas. Kalau di Banten debus. Itu yang dikatakan hebatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wafatnya Nabi, lahirnya Nabi, wafatnya Nabi 12 Rabiul Awal. Jadi kita ini umat yang dibanggakan Allah. Kuntum khairu umat, Allah mengabadikan di Al-Quran. Ukhrijat linnas, yang Allah adakan dalam bentuk manusia kita ini. Kita sebaik-baik umat. Kita terus mengatakan apa, Beb? Alhamdulillah. Qul bifadlillah wa birahmatihi. Katakan semua pemberian Allah, dan atas rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fabidzalika falyafrahu. Terus kita buat acara seperti ini, memeriahkan Maulid Nabi untuk kita mengharapkan cinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, kalau kita hadir Maulid, apa kita bakal masuk surga, Beb? Pasti. Semua umat Nabi haram neraka. Banyak sholawat masuk surga, banyak baca Maulid masuk surga, qiraah Quran masuk surga, asal jangan sesat. Jangan suka membid'ah-bid'ahkan Maulid Nabi. Jangan suka ngawur.